Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Vika dalam mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi bab 2 tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Dalam bab ini, kalian diharapkan dapat mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian kalian juga dapat mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, serta mampu mandiri, memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Apa saja materi yang termasuk atau termuat dalam bab 2 ini? Ada 6 materi, namun yang akan Ibu jelaskan dalam video ini hanya cukup sampai tindakan sosial. Mari kita mulai. Realitas sosial. Sebelum kita mengetahui apa itu individu, apa faktor yang membentuk individu, kita harus mengetahui dulu. Individu adalah sebuah realitas sosial. Hubungan masyarakat atau interaksi masyarakat pasti didasari oleh adanya individu. Nah, otomatis individu merupakan realitas sosial juga yang ada di masyarakat ya. Apa sih realitas sosial itu? Realitas adalah kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial. Maksudnya, keadaan yang berkembang atau muncul akibat pikiran manusia. Biasanya ini tuh terjadi karena adanya interaksi, kebiasaan masyarakat, atau kesepakatan bersama. Kita bisa sebut juga sebagai konsensus. Contoh misalnya, ketika kita tahu bahwa faktor sosial saat ini yang sedang kita hadapi adalah pandemi, maka banyak sekali tanggapan masyarakat atau respon masyarakat terhadap fakta pandemi ini. Ada yang taat prokes, ada yang melanggar prokes. Nah, itu adalah sebuah realitas sosial. Kedua orang yang punya sikap berbeda akan fakta pandemi ini merupakan realitas sosial. Proses terbentuknya realitas sosial itu terdiri dari 3, objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Objektivasi itu adalah proses bagaimana suatu fenomena atau keadaan itu timbul, muncul ke permukaan, disadari, dan kemudian ada internalisasi, pemahaman masyarakat terhadap fenomena tersebut atau peristiwa tersebut. Nah, eksternalisasi ini bagaimana masyarakat menanggapinya, gitu ya, setelah dia pahami, setelah dia terima fenomena atau fakta yang ada di sekitar dia, gitu. Nah, menurut Surjono Sukanto, ada 6 nih realitas sosial yang membentuk masyarakat. Yakni 1, interaksi sosial, 2, kebudayaan, 3, nilai dan norma, 4, stratifikasi, 5, status dan peran, dan 6, perubahan sosial. Baik, kita masuk ke materi pertama, yakni individu. Ya, individu itu kalau dari secara kata etimologinya, gitu ya, kita bisa sebut sebagai individuum atau sesuatu yang tidak terbagi lagi. Karena individu itu adalah unsur terkecil pembentuk masyarakat. Nah, setiap individu itu mempunyai identitas ya. Apa itu identitas? Identitas itu ciri khas yang menandakan satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Nah, tanpa adanya interaksi, identitas ini tidak akan diakui keberadaannya ya. Gitu. Jadi ketika kalian ingin diakui misalnya sebagai pelajar, maka harus ada interaksi berupa kegiatan belajar mengajar. Maka dari situ kalian bisa diakui sebagai pelajar. Seperti itu ya, contoh kecilnya. Nah, mengapa sih setiap individu itu berbeda satu sama lain? Let's say kita lihat keberagaman masyarakat di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang kita lihat sampai Merauke itu dari warna kulit, bentuk wajah, kebudayaan, itu sangat beragam. Berbeda satu sama lain. Kita bisa lihat di Pulau Jawa saja, ada suku Sunda, suku Betawi, dan suku Jawa itu berbeda dari segi karakter, dari segi cara bicara, bahasanya itu berbeda. Nah, faktor pembentuk identitas individu ini bisa kita lihat, ada 4. Yang pertama, biologis.
faktor biologis ini pasti berkaitan dengan ciri fisik yang diturunkan oleh orang tua kita. Itu yang menyebabkan berbagai manusia di dunia ini tuh berbeda-beda, karena kita punya keturunan yang berbeda gitu ya dari orang tua kita. Nah, ciri fisik atau ciri biologis itu adalah ciri yang dapat dilihat oleh indera kita. Baik itu indera penglihatan atau indera pendengaran, kita bisa mendengar juga perbedaannya dari segi logatnya atau apanya gitu ya, suaranya dan lain-lain. Lalu dari indera penglihatan kita bisa lihat bentuk hidungnya, ada yang mancung, ada yang mungil, lalu mata juga ada yang belok, ada yang sipit ya. Itu akan sangat beragam. Kita juga tahu ada berbagai jenis ras, Kaukasoid, Mongoloid, Negroid itu ya. Itu warna kulit, lalu bentuk tubuhnya berbeda satu sama lain. Faktor kedua adalah kelompok. Faktor kelompok ini adalah faktor di mana individu itu tumbuh dan berkembang. Contoh, keluarga. Keluarga akan memiliki pola asuh yang berbeda satu dan lainnya. Juga ketika kalian bermain, maka karakter kalian itu atau identitas kalian itu akan juga berbeda satu dan yang lainnya, karena kelompok permainan atau teman sebaya kalian juga mempengaruhi dalam sikap atau karakter kalian, gitu ya. Lanjut yang ketiga, faktor geografis. Ibu sudah pernah cerita di awal-awal bahwa faktor alam atau tempat tinggal itu mempengaruhi kondisi kita atau mempengaruhi karakteristik kita sebagai individu. Contoh, orang yang tinggal di laut, di pesisir, dengan orang yang tinggal di pegunungan akan memiliki tingkat gaya bicara dengan volume yang berbeda. Contoh, orang di pesisir akan lebih keras dalam berbicara karena dia bersaing dengan suara ombak sehingga suaranya harus lebih lantang. Sementara orang gunung cenderung lebih lembut dan lebih kecil karena di gunung lebih hening, seperti itu contohnya. Yang keempat, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini tentunya sangat mempengaruhi identitas individu. Ketika kita lihat di Pulau Jawa sendiri saja masih ada kelompok masyarakat yang tradisional seperti suku Baduy. Dia menjunjung tinggi kebudayaan suku Baduy, itu akan berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya di sekitarnya gitu ya, di Banten, Depok, Jakarta gitu ya, akan berbeda. Nah, itu merupakan faktor kebudayaan yang mempengaruhi identitas masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat juga dari misal cara berpakaiannya saja, orang kota akan berbeda cara berpakaiannya dengan masyarakat tradisional yang masih memakai mungkin songket, lalu sarung, pakai ikat kepala gitu ya, lalu tidak memakai sandal dan lain halnya. Itu kebudayaan yang memang dianut oleh masyarakat Baduy yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat modern di kota. Lanjut, individu ini adalah makhluk sosial, sehingga dia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Untuk itu, individu pasti membentuk sebuah kelompok. Apa saja faktor yang mendorong individu membentuk kelompok? Ada 4 nih. Pertama, faktor reproduksi tentunya, karena manusia itu punya insting untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, mencari kekuatan bersama. Karena ketika manusia itu bekerja atau menghadapi suatu hal, akan lebih mudah ketika bersama-sama. Yang ketiga, adanya keuntungan. Tentunya, dengan kalian contoh memiliki keluarga saja, ada keuntungan yang bisa kalian dapatkan seperti kasih sayang, rasa aman, pendidikan, dan lain-lain. Kita lihat anak jalanan di luar sana masih banyak mereka yang kurang beruntung nasibnya, sehingga tidak mendapatkan seperti apa yang kalian dapatkan. Nah, itu makanya kenapa setiap orang itu pasti punya insting untuk berkelompok, karena kebutuhan dasar mereka itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan, minum, kasih sayang, rasa aman, dan lain-lain. Dan yang terakhir, faktor yang membentuk orang itu membentuk kelompok atau individu membentuk kelompok adalah faktor kesamaan. Biasanya nih, contoh ketika kalian masuk dalam satu komunitas, dalam satu eskul, tentunya kalian punya ketertarikan yang sama kan terhadap eskul tersebut atau komunitas tersebut. Itu. Selanjutnya, kelompok sosial. Tadi kita sudah tahu bahwa manusia itu pasti berkelompok, kita harus tahu nih definisi dari kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling terikat dan berhubungan satu sama lain. Hubungan di sini
Maksudnya adalah interaksi, komunikasi gitu ya. Saling terikat adalah satu sama lain menyadari kalau mereka itu adalah bagian dari kelompok. Nah, apakah kerumunan di pasar termasuk ke dalam kelompok sosial? Coba kalian jawab. Coba kalian bayangkan. Apakah kerumunan pembeli yang ada di pasar adalah kelompok sosial? Kalau kalian bingung menjawabnya, Ibu kasih bocoran. Ada nih syarat-syarat sebuah kumpulan individu itu menjadi kelompok sosial jika satu syaratnya memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok. Mereka sadar, mereka paham bahwa mereka masuk ke dalam satu kelompok, mereka paham akan identitasnya sebagai anggota kelompok. Coba kita lihat kalau di pasar, kayaknya ibu-ibu yang belanja tidak punya keterikatan ya dengan pembelinya secara mendalam, ataupun dia juga tidak menyadari kalau dia itu adalah bagian dari kelompok, karena itu hanya sebuah kerumunan, hanya sekumpulan saja yang bisa pergi dan datang kapanpun, ya kan? Oke. Yang kedua, ada hubungan timbal balik di antara anggotanya. Nah, hubungan timbal balik ini tentunya pasti akan ada karena mereka tentunya berinteraksi dalam kelompok. Yang ketiga, ada faktor pengikatnya. Misalnya seperti tadi kalian ikut eskul, itu kan berarti kalian punya tujuan yang sama atau ketertarikan yang sama terhadap kegiatan eskul tersebut. Maka dari itu, faktor yang mendorong manusia itu untuk ikuti kelompok sosial dan syarat kelompok sosial dikatakan sebagai kelompok sosial adalah adanya tujuan atau ideologi yang sama dari anggota kelompoknya. Terus keempat, ada struktur, kaidah, dan pola perilaku. Karena individu yang terkumpul itu, yang saling terikat itu, selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi, maka pasti kelompok sosial itu punya pola-pola perilaku atau struktur. Contoh kecil, di kelas kalian menjadi sebuah kelompok sosial, kelas itu, karena kalian berada di kelas bersama-sama dengan teman kalian itu 1 tahun lamanya. Dan ketika 1 tahun itu, kalian membentuk ketua kelas, bendahara, sekretaris. Nah, tentunya ada struktur di sana. Terakhir, terdapat sistem dan proses sosial. Contohnya seperti apa, Bu? Ketika kalian masuk ke kelas kalian masing-masing, kalian pasti mengadakan pemilihan ketua kelas, kan? Nah, itu dia yang kita sebut sebagai proses sosial atau sistem. Pasti ada di sana sistem dan proses untuk membentuk suatu struktur, pola, dan hubungan keterikatan satu sama lain. Apa saja sih kelompok sosial yang kamu ketahui? Apa perbedaan di antaranya? Boleh kamu komen di komentar di bawah video ini, ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke hubungan sosial. Apa hubungan sosial yang akan kita pelajari hari ini? Ialah hubungan sosial berupa tindakan sosial. Tindakan sosial, menurut Max Weber, adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu punya makna atau arti subjektif bagi dirinya yang melakukan tindakan dan diarahkan kepada orang lain. Ingat, kata kuncinya adalah punya makna yang ditujukan kepada orang lain. Coba kalau ibu bernyanyi di toilet, ibu menyiram bunga setiap pagi, ibu memasukkan uang untuk kotak amal yang dimasukkan ke kotak amal, apakah itu tindakan sosial? Mari kita cari tahu. Kalau tindakan ibu yang bernyanyi di kamar mandi sendiri tanpa ada orang lain dan menyiram bunga di pagi hari itu bukan tindakan sosial. Mengapa? Karena tidak ada orang lain di sana dan ibu hanya melakukannya hanya untuk diri ibu sendiri. Ketika ibu memasukkan uang ke kotak amal, mungkin itu bisa ambigu ya. Di satu sisi kan itu benda, Bu. Kita nggak melakukan sesuatu terhadap manusia. Tapi tujuan ibu adalah untuk manusia lainnya, yaitu membantu orang-orang yang kesulitan. Oleh karena itu, walaupun memasukkan uang ke kotak amal itu kita melakukannya terhadap benda, tapi si uang itu akan kita maksudkan untuk membantu orang lain. Ada makna subjektif di sana. Dan ada tindakan yang diarahkan kepada orang lain di sana. Coba kalau menyiram bunga.
itu kan tidak ada tindakan yang ibu maksudkan untuk orang lain ya, atau bernyanyi di dalam toilet. Ibu tidak bermaksud untuk menghibur keluarga ibu. Kalau ibu bermaksud untuk menghibur keluarga ibu, ibu pasti bernyanyinya di depan seluruh keluarga ibu. Seperti itu ya. Ciri-ciri tindakan sosial menurut Max Weber itu bisa kalian lihat ada 5, yang tadi juga sempat ibu singgung, bahwa tindakan tersebut pasti mengandung makna subjektif, bisa bersifat membuatnya sepenuhnya sudah kita lakukan, bukan hanya niat. Dan yang ketiga itu bisa berasal dari pengaruh positif orang lain, misal ketika ibu melihat banyak sekali orang dermawan, ibu pun tertarik untuk ikut menyumbang, dan lain-lain. Itu ada pengaruh orang lain di sana ya, yang mendasari tindakan ibu. Kemudian, ada persetujuan ya, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Tadi bisa diam-diam ibu hanya memasukkannya tanpa sepengetahuan orang lain, memasukkan uang ke kotak amal. Lalu tindakannya tentu saja diarahkan kepada seseorang atau bisa saja orang banyak. Seperti bernyanyi, itu kan diarahkan kepada orang banyak. Tindakan itu memperlihatkan tindakan orang lain dan memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Jadi ketika ibu lihat misal di keluarga ibu sedang sedih, ibu mencoba menghibur dengan bernyanyi. Nah, kalau itu tindakan sosial karena ada orang yang ingin ibu hibur, ada makna subjektif, ada objeknya yang ingin ibu hibur, juga ibu mengarahkan tindakan ibu kepada keluarga ibu yang sedang sedih itu, gitu ya. Baik, selanjutnya komponen tindakan sosial menurut Talcott Parson ada 3. Yang pertama itu punya tujuan, tentunya tujuannya pasti secara sosial. Contoh lagi, ibu bertujuan untuk menanam pohon, meskipun kegiatannya kepada benda, tapi ibu punya makna subjektif, yakni ibu ingin membuat oksigen lebih banyak di bumi ini, agar pemanasan global itu bisa dikurangin. Nah, berarti tujuan sosial ibu adalah mengurangi pemanasan global agar masyarakat itu bisa hidup dengan nyaman. Lalu ada situasi nih, situasi yang mendasari ibu melakukan hal tersebut adalah fenomena pemanasan global. Dan terakhir, ibu tahu cara yang harus ibu lakukan untuk mencapai tujuan ibu tadi, menyelamatkan bumi misalnya. Maka ibu melakukan caranya dengan menanam pohon atau reboisasi. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sana kalian lihat ada seseorang yang kebingungan. Dia ingin menonton sinetron, dan di satu sisi dia harus belajar karena besok akan ulangan. Nah, ketika kalian harus memilih tindakan mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan dari tindakan kalian, itu kita sebut sebagai tindakan rasional instrumental. Selanjutnya, ada gambar mengaji. Mengaji adalah suatu sikap atau kegiatan yang sangat terpuji. Ya, suatu kegiatan yang memang disarankan masyarakat gitu ya, bahwa kita sebagai pelajar, kita sebagai muslim, kita harus mengaji. Nah, ketika kita melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat, maka kita sedang melakukan tindakan sosial rasional nilai ya. Jadi rasional nilai itu mempertimbangkan baik buruknya tindakan kita dan kita melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma, sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan masyarakat atau sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Itu tindakan rasional nilai ya. Apa bedanya dengan tindakan rasional instrumental? Kalau tindakan rasional instrumental yang sebelumnya, itu adalah tindakan memilih cara agar tujuan kita, tujuan sosialnya itu tercapai, atau tujuan akhirnya tercapai. Jadi ingat saja, kalau instrumental atau rasional instrumental, berarti agar tujuannya tercapai, harus memilih cara yang tepat. Nah, kalau yang rasional nilai, itu adalah menyesuaikan cara dengan kebiasaan masyarakat atau nilai norma yang dianut masyarakat. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya. Kalau yang tadi rasional instrumental itu lebih berfokus pada tujuannya dan caranya untuk mendapatkan tujuan tersebut. Tapi kalau yang rasional nilai ini
hanya berfokus kepada caranya. Yang penting caranya itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Ketiga, kalian bisa lihat suasana sedih, suasana duka, dan suasana prihatin yang ditunjukkan tetangganya terhadap orang yang sedang dilanda kesedihan karena keluarganya meninggal. Di sana ada perasaan-perasaan atau emosi sedih gitu ya, sehingga tindakan ini bisa kita sebut sebagai tindakan afektif yang berasal dari emosi kita, dari perasaan kita gitu ya, yang terjadi ini dari hati sanubari kita. Nah, inilah yang membedakan tindakan kita itu termasuk tindakan sosial afektif atau bukan ya. Kalau selama berasal dari emosi dan perasaan pasti afektif. Terakhir ada foto tentang perayaan suatu kebudayaan mungkin ya. Ini bisa jadi sebuah tradisi gitu ya, tradisi untuk yang baru selesai panen biasanya. Dan kemudian yang kanan itu adalah tradisi mudik yang sangat terkenal di Indonesia ya, sampai ke mancanegara. Nah, kegiatan masyarakat ini merupakan tindakan sosial tradisional. Kenapa Ibu sebut sebagai tindakan sosial tradisional? Karena tindakan ini didasari oleh kebudayaan yang ada di masyarakat. Didasari oleh kebiasaan yang ada di masyarakat yang diturunkan turun-temurun. Misal, ketika kalian mudik, itu kalian biasanya pasti ikut-ikut aja gitu ke orang tua gitu ya, atau mungkin pas lagi lebaran, sungkeman. Itu ketika kalian tidak ikut sungkeman atau malah menyendiri di kamar, tidak berkumpul bersama keluarga padahal hari raya, itu pasti akan menjadi sebuah masalah atau akan dimarahi. Karena itu dianggap tidak sopan. Nah, maka dari itu, ketika kita melakukan sungkeman, mengikuti tradisi orang tua kita, bersalam-salaman, berkumpul dengan keluarga, itu kita sebut sebagai tindakan tradisional. Tindakan yang kita lakukan atas dasar kebiasaan atau kebudayaan keluarga kita ya, kebudayaan masyarakat. Baik, itu sedikit review mungkin dari Ibu, ada tipe-tipe tindakan itu 4 ya, gambarnya juga bisa kalian ingat-ingat, rasional, instrumental, nilai, efektif, dan tradisional. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah tadi contoh Ibu yang memasukkan uang ke dalam kotak amal itu adalah tindakan sosial instrumental, atau nilai, atau efektif, atau tradisional? Menurutmu apa? Ya. Yang betul adalah tindakan rasionalitas nilai, gitu ya. Dan tindakan afektif bisa masuk juga tuh. Jadi satu tindakan kita ternyata bisa masuk loh ke berbagai jenis tipe tindakan sosial. Kenapa Bu masuk ke rasionalitas nilai? Tentunya karena membantu sesama dengan Ibu menyumbangkan sedikit rezeki Ibu, itu adalah tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat ya. Dan tindakan itu memang tindakan yang terpuji. Dan yang kedua, afektif. Ibu melibatkan emosi di sana. Ibu melibatkan perasaan iba. Ibu melibatkan perasaan untuk ingin menolong orang lain. Maka kita bisa sebut sebagai tindakan afektif. Oke, untuk selanjutnya kalian akan diberi tugas di GCR, akan ada pertanyaan tentang tipe-tipe tindakan sosial, dan Ibu ingin tahu, ceritakan pada Ibu tindakan sosial apa yang pernah kalian lakukan, dan termasuk kemana sih tindakan sosial yang kalian lakukan itu? Silakan share pengalaman pribadi kalian tentang tindakan sosial ini di Google Classroom. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti. Jika kalian merasa kurang puas atau kurang memahami, kalian bisa baca modul yang Ibu berikan, bisa baca juga berbagai sumber ya, dari internet boleh, dari buku, dan mari kita diskusikan. Terima kasih, sehat selalu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.